Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Ardana dan teman-teman saya Anggreni Mega Lestari dari kelas TKI 4A. Monica Agustin dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan video ini untuk tugas ujian tengah semester. Dosen pengampu Fitriana, SPSI MPD. Dari video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian trafficking. Perdagangan manusia juga disebut sebagai trafficking atau human trafficking. Istilah ini diambil dari bahasa Inggris. Trafficking dalam bahasa Inggris berarti perpindahan. Jadi, artinya adalah perpindahan atau migrasi yang berarti korban dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dikerja paksakan. Inilah yang membedakan trafficking dari bentuk pelanggaran hak asasi lainnya. Pada tahun 2000, Indonesia mengadopsi definisi trafficking Keputusan Presiden RI nomor 88 tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Dalam protokol PBB, definisi trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pemampungan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekerasan atau posisi rentan apapun dari orang yang memegang kendali atas orang-orang lain. International Labour Organisasi mendefinisikan trafficking sebagai kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, dan menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan rasa menculik, menipu, memperdaya, termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapat izin dengan persetujuan orang tua, wali, dan orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan menghisap dan memeras tenaga eksploitasi korban. Dampak dari trafficking. Menurut World Health Organization (WHO), tahun 2012, human trafficking memiliki beberapa dampak terhadap kesehatan dan dampak lain bagi manusia, yaitu 1. Kesehatan mental yang buruk, 2. Penggunaan obat dan alkohol secara terpaksa, 3. Mendapatkan isolasi sosial, 4. Eksploitasi secara ekonomi, 5. Ketidakamanan hukum bagi orang yang melakukan perjalanan lintas batas. Masalah perdagangan manusia atau human trafficking sudah lama terjadi. Namun, apakah orang sudah menyadari adanya isu tersebut? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menghentikannya? Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, seperti pekerja tanpa dibayar, dan yang paling populer adalah eksploitasi secara seksual. Biasanya, anak dan perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi pada akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Penculikan anak melalui situs-situs jejaring sosial yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa memicu perdagangan anak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai baik buruknya. Untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, memberikan pengetahuan. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya akan masalah ini dan bagaimana solusinya. Yang kedua, memberitahu orang lain. Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahui, maka menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan apa yang telah terjadi pada orang lain, khususnya yang Anda anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia. Sebab
Orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, Anda juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang Anda ketahui kepada yang berwajib. Anda juga bisa mengarahkan anak, keponakan, dan atau muda lain yang gemar beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman. Misalnya, yang Anda lakukan mungkin hanya sesuatu yang kecil, tetapi bila semua orang tergerak untuk turut melakukannya, bukan tak mungkin masalah yang berkepanjangan ini akan teratasi. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan dan Anda sendiri merasakan atau menjadi korban, Anda memerlukan bantuan atau nasihat, segera hubungi pertama, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ICPAT) Affiliates in Indonesia dengan telepon 061-820-0170 dengan faks 061-821-3009 atau Komisi Perlindungan Anak Nasional dengan telepon 021-8799-18. Kesimpulan dari materi di atas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya informasi, dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Kondisi sosial budaya yang menganut paham patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat atau kelompok bawah yang sangat rentan terhadap segala tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, para penegak hukum dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Polisi masih sulit menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam. Sosialisasi Undang-Undang PTPPO yang kurang menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang, sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga masih. Baiklah, sekian presentasi dan kesimpulan yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.